Halo guys, selamat datang di Enigma Channel yang akan membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Dan di video kali ini, saya akan membahas film yang sangat menginspirasi, yaitu film yang berjudul Unbroken yang rilis di tahun 2014. Jadi film ini menceritakan seorang atlet lari olimpiade yang harus ikut wajib militer ketika Perang Dunia Kedua dan dia bisa bertahan hidup di tengah laut selama 45 hari karena pesawat yang dia tumpangi terjatuh ketika sedang menyelesaikan misi. Nah, sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya skuadron pesawat pengebom Amerika yang akan menyerang wilayah Jepang. Nah, di salah satu pesawat ada seorang pelari olimpiade yang bernama Louis Zamperini yang bertugas sebagai operator bom di pesawat tersebut. Lalu setelah berhasil menjatuhkan bom, pesawat mereka pun selamat dari serangan pesawat Jepang, namun rem pesawat yang mereka tumpangi tidak berfungsi sehingga pesawat mereka beresiko kecelakaan karena harus mendarat di landasan yang sangat panjang. Nah, si Louis pun langsung berdoa sambil mengingat semasa kecilnya, yaitu si Louis ini adalah seorang anak yang lahir dari keluarga imigran asal Italia dan dulunya dia sangat nakal. Sampai di satu waktu si Louis pun dinasehati oleh kakaknya untuk mulai berlatih berlari karena kakaknya ngerasa kalau si Louis ini memiliki bakat yang sama sehingga dia yakin kalau si Louis bisa jauh lebih hebat daripada dirinya. Lalu si Louis pun mulai rajin berlatih hingga ketika beranjak dewasa dia pun berhasil menjadi pelari tercepat di Amerika untuk kategori usianya sehingga dia pun diundang untuk mengikuti olimpiade yang akan diadakan di kota Berlin. Lalu si Louis pun tersadar ketika pesawat yang dia tumpangi mulai mendarat secara kasar, namun untungnya si Louis dan kawan-kawan pun selamat dan berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Nah, tak lama setelah itu, si Louis dan kawan-kawan pun mendapatkan tugas kembali yang kali ini merupakan misi penyelamatan menggunakan pesawat lain karena ada rekan mereka yang jatuh di tengah Samudra Pasifik. Nah, mereka semua pun langsung OTW mencari di mana rekan mereka terjatuh. Namun ironisnya justru pesawat yang mereka gunakan malah rusak sehingga pesawat itu pun akan terjatuh ke tengah laut. Nah, saat pesawat akan terjatuh, si Louis pun berdoa sambil mengingat kembali ketika dia berhasil memecahkan rekor lari tercepat dan ingatan itulah yang membuat si Louis menjadi kuat ketika dia mulai tenggelam bersama pesawat yang dia tumpangi. Lalu si Louis pun berhasil keluar dari pesawat tersebut dan ternyata yang selamat cuma 2 orang, yaitu asisten pilot yang bernama Phil dan juga si Meg. Namun untungnya mereka mempunyai sekoci dan sedikit makanan darurat sehingga si Louis pun mengatur hanya 2 potong coklat dalam satu hari agar mereka bisa bertahan sampai beberapa hari ke depan sambil berharap akan ada yang ngejemput mereka. Namun baru di hari pertama si Louis udah dibikin kesal sama si Meg karena si Meg memakan semua coklat sisa sehingga mereka semua tidak memiliki cadangan makanan. Lalu di hari ketiga mereka semua udah sangat kelaparan dan ada seekor burung camar yang hinggap di sekoci mereka dan burung itu pun langsung ditangkap dan dimakan mentah-mentah sampai membuat mereka jadi muntah. Namun mereka memiliki akal untuk memancing ikan menggunakan umpan dari daging burung tersebut. Alhasil mereka pun mendapatkan seekor ikan kecil dan itu cukup ngeganjal perut mereka untuk beberapa hari. Nah, sejak saat itu mereka bertiga pun bisa bertahan hingga hari ke-27 dengan memancing ikan yang lewat di hadapan mereka. Dan di hari ke-27 itu sebetulnya ada sebuah pesawat yang melintas di atas mereka dan si Louis pun langsung menyalakan flare agar pesawat itu bisa mengetahui keberadaan mereka. Namun sialnya, pesawat yang melintas adalah pesawat musuh sehingga mereka pun langsung diberondong tembakan. Namun untungnya mereka semua selamat, hanya sekoci mereka aja yang banyak lubangnya. Nah, untungnya lubang bekas tembakan di sekoci berhasil mereka tambal hingga di hari ke-40 si Meg udah gak kuat lagi buat bertahan hidup dan mayatnya pun langsung dihanyutkan oleh si Louis dan juga si Phil.
Lalu di hari ke-45 mereka berdua pun kedatangan sebuah kapal, namun sayangnya kapal yang mendatangi mereka adalah kapal tentara Jepang sehingga mereka berdua pun langsung dibawa ke penjara yang ada di sebuah pulau. Nah, di sana si Louis pun disiksa sekaligus diintegrasi oleh komandan tentara Jepang, namun si Louis tidak mau membocorkan rahasia misi dari tentara Amerika sehingga dia pun memberikan keterangan palsu kepada si komandan Jepang tersebut. Lalu setelah itu si Louis pun dibawa ke kamp konsentrasi, namun dia harus berpisah dengan sipil yang dibawa ke kamp yang berbeda. Nah, si Louis pun sampai di kamp tahanan perang yang bernama kamp Omori. Dan komandan di sana yang bernama Watanabe mempunyai watak yang sangat keras sehingga dia pun tidak segan-segan memukul siapapun. Nah, si Louis pun jadi korban kebiadaban si Watanabe karena hal yang tidak disengaja. Lalu si Watanabe pun tahu kalau si Louis ini adalah pelari olimpiade yang sangat terkenal sehingga dia pun menyuruh si Louis untuk balapan lari dengan salah satu anak buahnya, dan udah pasti si Louis pun bakal kalah karena fisiknya yang sudah sangat lemah. Nah, gara-gara kekalahan itu si Louis pun langsung dipukulin lagi sama si Watanabe. Bahkan si Watanabe ini sering menyiksa si Louis tanpa sebab sehingga semua tahanan pun menganggap jika si Watanabe ini seperti anak dajjal. Nah, selama di camp, si Louis pun mendapatkan info kalau pasukan Amerika sudah mulai menguasai beberapa pulau penting yang dekat dengan Jepang seperti Pulau Saipan dan juga Iwo Jima, sehingga yang perlu mereka lakukan adalah bertahan sekuat mungkin karena mereka tahu jika kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu. Lalu beberapa waktu kemudian, si Louis pun mendapatkan keistimewaan dari pihak Jepang, yaitu dapat memberikan kabar ke keluarganya yang ada di Amerika. Nah, padahal pihak Amerika sendiri sudah mengkonfirmasi jika si Louis sudah mati dan jasadnya hilang di tengah laut. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk mencuci nama mereka yang terkenal kejam dengan menyuruh si Louis memberitahu keberadaannya dengan kondisi yang sangat sehat. Lalu si Louis pun dibawa ke radio Tokyo, dan di sana si Louis pun mengabari keluarga dan juga teman-temannya, sekaligus dia juga diberikan makanan yang sangat enak. Lalu pihak Jepang pun menawari si Louis dengan tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu tinggal di hotel dengan fasilitas dan juga makanan yang sangat enak. Nah, fasilitas itu si Louis bakal dapatkan sampai perang usai dan tidak perlu kembali ke kamp konsentrasi asalkan si Louis mau membacakan skrip yang ditulis oleh pihak Jepang, dan isi skrip itu menyuruh si Louis untuk menjelek-jelekan tentang Amerika. Namun si Louis yang berjiwa patriotik langsung menolak tawaran tersebut. Sehingga dia pun dibawa kembali ke kamp konsentrasi dan bertemu lagi dengan si Watanabe. Nah, di sana si Watanabe pun langsung menyuruh semua tahanan untuk memukuli si Louis di wajahnya. Karena si Louis tidak mau melakukan perintah yang diinginkan oleh pihak Jepang ya. Lalu beberapa waktu kemudian si Watanabe pun berpamitan kepada si Louis karena dia naik jabatan dan juga akan pindah ke tempat lain. Namun tak lama setelah itu, tentara Amerika pun sudah sampai ke kamp mereka sehingga para tahanan pun langsung dibawa ke kamp konsentrasi yang lebih aman, dan ternyata mereka semua dibawa ke tambang batu bara untuk dipekerjakan secara paksa, dan yang menjadi komandan di tambang tersebut adalah si Watanabe yang bikin si Louis jadi sempat pingsan ketika melihat si Watanabe. Nah, di tambang itu mereka semua harus mengangkut batu bara berjalan kaki sambil menaiki tangga yang sangat tinggi, dan barang siapa yang lelet apalagi berhenti berjalan maka orang itu akan langsung ditembak mati. Nah, si Louis yang kelelahan sempat berhenti beberapa detik hingga dia pun diseret ke hadapan si Watanabe. Lalu si Watanabe menyuruh si Louis untuk mengangkat sebuah balok kayu yang sangat berat dan menahan balok tersebut agar tidak terjatuh. Karena jika kayu itu terjatuh maka si Louis akan ditembak mati. Nah, si Louis yang udah sangat lemah pun tiba-tiba mendapatkan tenaga Superman karena dia ngerasa si Watanabe ini udah ngelunjak banget, hingga si Louis pun berhasil mengangkat kayu tersebut sampai ke atas kepala sambil menatap si Watanabe dengan kejam. Nah, ngelihat si Louis yang begitu berani dan juga kuat membuat si Watanabe sedikit takut, lalu dia pun memukuli lagi si Louis sampai si Louis pingsan.
Lalu beberapa hari kemudian semua tahanan pun disuruh untuk mandi di sungai dan tak lama tiba-tiba pesawat militer Amerika pun melintas tanpa diserang oleh tentara Jepang dan para tahanan pun langsung ngeh kalau perang dunia telah usai sehingga mereka semua pun berbahagia dan pesawat itu pun menjatuhkan banyak makanan kepada mereka. Lalu setelah semuanya berdamai, si Louis pun masih agak kesal kepada si Watanabe sehingga dia pun dengan berani mendatangi kantornya si Watanabe. Namun ternyata si Watanabe udah kabur duluan karena dia tahu kalau si Louis pasti akan balas dendam. Nah akhirnya si Louis pun berhasil pulang ke Amerika dan berkumpul bersama keluarganya sekaligus di tahun depannya dia pun menikahi seorang wanita dan dia juga sempat diundang di acara mediasi para militer Jepang dan juga Amerika untuk saling memaafkan, namun hanya si Watanabe yang menolak hadir. Nah jadi itulah review singkat dari film Unbroken 2014 yang sangat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah dalam segala jenis situasi, karena Tuhan akan selalu bersama orang yang berusaha dan juga pemberani dalam hal yang positif tentunya. Jadi cukup sekian untuk review kali ini, terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika ada film yang ingin kita review. Semoga kalian sehat selalu, sampai jumpa di review film menarik berikutnya. See you next time and bye-bye.